Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum adzaban syadida qalu ma'diratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa khasyatihi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Ikhwatu iman sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ayat Al-Quran yang disampaikan dalam muqaddimah barusan tercantum di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-164. Allah berfirman wa idz qalat ummatum minhum, dan ingat ketika segolongan dari mereka berkata, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban syadida. Kenapa engkau terus-terusan menyampaikan nasihat kepada satu kaum yang Allah sudah memastikan atau yang sudah dipastikan kaum itu akan dibinasakan dan mendapatkan azab Allah yang sangat keras? Qalu, maka kaum itu berkata, ma'dziratan ila rabbikum, aku melakukan ini sebagai bahan jawabanku di hadapan Tuhan kalian. Wa la'allahum yattaqun, dan supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu kurang lebih terjemah ayat 164 surat Al-A'raf tadi, Pak. Ikhwatu iman sidang Jum'ah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sikap orang-orang Bani Israel. Nah, jadi kata Ibnu Katsir dalam ayat ini ada 3 kelompok umat manusia di kalangan Bani Israel waktu itu. 1, mereka orang-orang yang selalu melanggar aturan Allah. Terus yang kedua, orang-orang yang selalu peduli terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh saudara mereka. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak peduli apakah saudaranya itu mau melanggar aturan Allah atau tidak. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang yang melanggar aturan Allah itulah yang disebutkan lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum adzaban syadida. Jadi orang-orang yang diponis akan mendapatkan azab dan akan segera dibinasakan oleh Allah. Nah, kalau kita baca Quran, Mbak, surat Al-A'raf ayat 164 ini berkaitan memang dengan kisah pelanggaran yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, khususnya di saat mereka melanggar perintah Allah untuk tidak mengambil ikan pada hari Sabtu. Di ayat 163 itu dijelaskan was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syur'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Tanyakan olehmu Muhammad kepada mereka orang-orang Bani Israel yang hidup di zamanmu tentang perilakunya nenek moyang mereka dulu.
idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar perjanjian dengan Allah di hari Sabtu. Artinya apa? Di hari Sabtu yang harusnya digunakan untuk beribadah, ini kalah dipakai ngalalauk. Mun di urang masih ga jumaahan, kurang jumaahan kalah ngarusup jelema teh. Itu. Dan memang ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sikap mereka, kata Allah, dzalika nabluhum, itu sebagai ujian. Sebagai ujian Allah untuk kaum Bani Israel. Apakah mereka akan taat kepada Allah untuk tetap istiqomah beribadah di hari Sabtu, atau mereka tinggalkan ibadah karena ingin memenuhi urusan-urusan dunianya. Dan memang di hari Sabtu itu biasanya Pak, ikan-ikan itu cepatnya ke pinggir, bahkan terlihat terapung-apung. Jadi lauk teh ngadak-ngadak poe Sabtu maka sarisi gitu, pikabitaeun tukang nguseup teh. Nah itu ujian dari Allah. Nah di antara mereka ada yang melanggar aturan Allah, harusnya ibadah maka malah mereka mengambil ikan. Dan dalam beberapa penjelasan ahli tafsir Pak, ketika mereka mengambil ikan di hari Sabtu itu tidak untuk diambil di hari Sabtu sebenarnya, tapi mereka simpan dulu ikan di sebuah tempat dan mereka nanti akan diambilnya hari Ahad, karena mereka tahu hari Sabtu itu bukan waktunya untuk mengambil ikan. Tapi tetap saja perilaku mereka itu melanggar aturan Allah. Kenapa? Karena memprioritaskan urusan dunianya daripada urusan ibadah. Nah kemudian di antara kaum Bani Israel ada yang peduli dengan perilaku mereka. Di saat mereka melanggar aturan Allah untuk tidak meninggalkan ibadah di hari Sabtu, malah mereka mengambil ikan itu, maka diingatkan supaya mereka tetap taat menjalankan perintah Allah, jangan tergoda dengan urusan-urusan dunia. Nah inilah yang dimaksud dengan ayat tadi, wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Dan ingatlah ketika dulu ada satu kaum yang berkata kepada temannya, kenapa kalian terus-terusan mengingatkan mereka, orang-orang yang melanggar aturan Allah, harusnya ibadah di hari Sabtu malah mengambil ikan. Dan orang-orang fasik seperti ini, kata mereka, itu sudah dipastikan nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat keras. Bahkan di dunia hari ini pun itu sudah diancam dengan kebinasaan oleh Allah. Kenapa kalian terus-terusan mengingatkan mereka? Mun cek urang maka capek-capek antep lah jelema kitu mah hese diurus. Nah tapi kata temannya apa, bagaimana? Ma'diratan ila rabbikum, aku akan terus menasihati saudara kita ini. Kenapa? Ma'dirah ini sebagai satu bentuk pertanggungjawabanku di hadapan Allah nanti. Bagaimana kalau Allah tanya kepadaku, kenapa kalian biarkan saudaramu yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa-dosa terhadap syariat Allah, tidakkah kalian pernah menasihati mereka? Maka di saat hari ini aku menasihati mereka, maka ini satu bentuk pertanggungjawaban. Ma'dzirah, ma'dzirah itu alasan, pahujah. Jadi aku nanti di hari kiamat akan punya alasan di hadapan Allah. Walaupun mereka terus-terusan berbuat dosa maksiat, termasuk melanggar waktunya beribadah di hari Sabtu, bahkan sampai nanti diponis oleh Allah, dilaknat menjadi kera misalnya, tetap aku punya alasan bahwa aku pernah mengingatkan mereka, tidak membiarkan mereka. Wala'allahum yarji'un, dan supaya mereka dengan peringatan ini mudah-mudahan satu ketika menjadi orang-orang yang yattaqun, yang bertakwa kepada Allah. Nah itulah penjelasan Ibnu Katsir yang menyebutkan tentang 3 kelompok umat manusia di zaman Bani Israel waktu itu. Satu, mereka orang-orang yang selalu melanggar aturan Allah. Karena kita tahu memang Bani Israel itu termasuk satu kelompok, satu bangsa manusia yang sangat bebal, Pak. Tidak mudah untuk dinasehati gitu. Keras kepala gitu. Padahal kita tahu dalam Al-Quran kaum Bani Israel itu termasuk orang-orang yang begitu sangat diistimewakan oleh Allah dengan aneka macam nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nikmat lahir, nikmat batin. Sampai para nabi diutus oleh Allah kepada bangsa mereka jumlahnya bukan ratusan, bukan ribuan lagi, tapi sampai ratusan ribu. Itu sebagai bentuknya
cintanya Allah, sayangnya Allah kepada orang-orang Bani Israel. Itu yang diingatkan oleh Allah kepada Nabi Musa supaya disampaikan kepada orang-orang Bani Israel waktu itu di surat Al-Maidah 30. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Ingat ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah kalian akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Idh ja'ala fikum anbiya, ketika Allah menjadikan para nabi dari bangsa kalian sendiri. Wa ja'alakum muluka, dan dijadikan kalian menjadi raja-raja, orang-orang kaya, orang-orang yang tidak merasa kekurangan dengan urusan dunianya. Wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin, dan Allah telah memberikan kepada kalian apapun yang belum pernah diberikan kepada manusia-manusia yang lain di muka bumi ini. Ini sama dengan firman Allah di surat Al-Baqarah 47, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, dan aku, kata Allah, faddaltukum, sudah memberikan kelebihan, keistimewaan kepada kalian dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain di muka bumi ini. Tapi seistimewa apapun perilaku Allah kepada orang-orang Bani Israel waktu itu, tidak mereka imbangi dengan sikap bersyukur terhadap nikmat itu, menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, bahkan kalau kita baca Al-Quran, ketika Allah mengkisahkan tentang kaum Bani Israel, begitu kompleknya permasalahan Bani Israel, begitu kompleks dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, makanya Allah mengingatkan tadi, bahkan ketika Allah memberikan peringatan kepada mereka bukan sekali, bukan dua kali. Ketika Allah mengutus Nabi sampai ribuan, itu berarti memang Allah menyampaikan pemberi peringatan kepada mereka itu tidak pernah berhenti. Nah, termasuk yang dikisahkan dalam ayat tadi, ada orang-orang yang selalu mengingatkan kaumnya untuk tidak kufur, untuk tidak maksiat, untuk tidak melanggar aturan Allah, padahal dengan perbuatannya orang tersebut malah sudah divonis oleh saudaranya bahwa orang-orang ini dipastikan akan mendapatkan azab dan akan dibinasakan oleh Allah. Tapi tetap sebagian mereka ta'izuna, terus menyampaikan nasihat. Harapannya apa? Mudah-mudahan ke depan mereka bisa lahir menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Nah, dari kisah tadi ada pelajaran penting tentunya yang bisa kita ambil, terutama dalam konteks dan kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, artinya kita diperintahkan oleh Allah di saat kita bisa menjadi orang yang baik-baik, ternyata menjadi orang yang baik sendirian itu tidak cukup. Menjadi orang yang soleh hanya untuk diri kita sendiri saja tidak cukup. Tapi ketika kita sudah bisa bersikap layaknya orang yang soleh, maka kita pun punya kewajiban untuk mensolehkan orang lain. Ketika kita sudah menjadi orang yang baik-baik, kita punya kewajiban untuk memperbaiki perilaku orang lain. Ketika kita sudah berada di jalan kebenaran, kita punya kewajiban untuk mengajak orang-orang yang belum benar supaya mereka berada di jalan yang benar. Nah, cara itulah yang disebut dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kenapa Allah memerintahkan kepada kita setelah kita menjadi orang yang baik harus bisa memperbaiki orang lain? Karena di saat ada dosa dan kemaksiatan di sekitar kita dan kita tahu itu ada di hadapan kita, lalu kita biarkan perbuatan dosa itu, maka nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Dan bahkan bukan cuma bahan pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di hari kiamat, Pak, Allah akan menilai
Kita sebaik apapun, sesoleh apapun, setaat apapun kepada Allah, tapi ada orang-orang yang berbuat dosa kita biarkan, maka dampak dari perbuatan dosa itu akan kena juga kepada kita. Nah itulah yang diperingatkan oleh Allah pula di surat Al-Anfal ayat ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut terhadap fitnah, azab, ancaman, siksa dari Allah. Yang azab dan siksa Allah itu tidak hanya nanti dikenakan kepada orang-orang yang berbuat dolimnya saja, kepada orang yang berbuat dosa dan maksiatnya saja. Artinya akan ada nanti orang yang tidak berbuat dosa, tidak melakukan kezaliman, tidak bermaksiat kepada Allah, bahkan sebaliknya dia ahli ibadah, tahajudnya tiap malam, saum sunnahnya tidak pernah ketinggalan, duha dia lakukan, berjamaah rajin, tapi oleh Allah diancam siksa. Kenapa? Karena mereka membiarkan dosa-dosa dan kemaksiatan di hadapan dirinya. Nah itulah kewajiban kita. Nah itu pun sama yang disampaikan oleh dulunya orang-orang baik, orang-orang soleh di zaman Bani Israel, ketika mereka tidak pernah berhenti menasihati mereka, walaupun orang itu dengan perbuatannya sudah dipastikan akan mendapatkan azab Allah, tidak didiamkan. Dengan alasan apa? Biarin saja, orang itu sudah pasti masuk neraka. Naon capek-capek, tidak dibiarkan. Mereka terus nasihati. Kenapa? Satu, alasannya ma'dirah, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kumaha oge dakwah itu harus dilakukan, apapun resikonya harus kita hadapi, karena memang dakwah itu beresiko, Pak. Kalau kita termasuk orang yang rajin mengingatkan orang lain, rajin gurah-gereh, guha-geing, curak-careknya, lamun teu dipaihan minimal dibaeudan eta. Nah itu resiko dakwah. Itu semua yang dilakukan oleh para mujahid-mujahid dakwah sejak zaman para nabi, para rasul, sampai nanti orang-orang yang melanjutkan risalah para nabi, para rasul. Dakwah itu beresiko. Surat Al-Anfal 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat Muhammad, di saat orang-orang kafir dulu itu pernah membuat makar, menyiapkan rencana-rencana jahat kepadamu. Pertama, yusbituka, ingin membenjarakan kamu. Yang kedua, yaqtuluka, ingin membunuhmu. Yang ketiga, yukhrijuka, ingin mengusirmu. Nah artinya apa? Orang-orang yang selalu istiqomah di jalan dakwah, tegar di jalan dakwah, maka mereka harus siap menghadapi resiko-resiko dakwah seperti itu. Kalau tidak siap mengorbankan nyawanya untuk dibunuhnya oleh lawan-lawan dakwahnya, minimal mereka harus siap dipenjara dan harus siap diusir dari tempat tinggalnya. Dan itulah yang kita lihat dan kita saksikan sampai hari ini. Banyak ulama-ulama yang dibunuh dengan alasan yang tidak jelas hanya karena mereka rajin menyampaikan kritik amar ma'ruf nahi munkar. Banyak ulama-ulama yang dipenjarakan, banyak ulama-ulama yang diusir. Itu karena mereka menjalankan tugas dakwahnya seperti itu. Itulah resiko dakwah. Tapi semua mereka akan hadapi. Kenapa? Karena tugas dakwah ini andaikan tidak dijalankan, nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah itulah yang disebut dengan ma'dirah. Inilah apa yang menjadi alasan aku sampai hari ini tidak pernah berhenti menyampaikan tugas dakwah itu. Yang kedua apa? La'allahum yattaqun, mudah-mudahan dengan terus dinasihati mereka akan bisa lahir menjadi orang-orang yang bertakwa. Keun we sugan ayeuna candai ka masjid, sugan minggu hareup mah daekeun, sugan bulan hareup mah daekeun ngaji, sugan bulan hareup mah apaleun jalan ka masjid. Kenweh dileukeunnan. Nah itu mesti bersabarnya Pak di jalan dakwah. Jangan sampai kita kalah oleh setan. Saya sampaikan kemarin, setan ketika menggoda manusia itu sangat ulet Pak. Dengan berbagai cara bisa dia lakukan. Dari A sampai Z. Gagal dengan cara A, siapkan rencana B. Gagal dengan cara B, ada rencana C. C masih belum berhasil, ada planning D. D gagal pula, ada rencana E. Terus Pak itu teh. Jadi enggak bosan. Nah kadang di kita mangelingan tatangga baraya teh daek ka masjid lah geus we antep lah. Geus puguh moal daekeun ka masjid nu kitu mah. Enggak, dileukeunnan Pak. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan ke depan mereka bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
Ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tadhkirah untuk kita semua. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.